Mohon izin untuk merekam teman-teman. Oh, nggak bisa dibuka, Bun. Serius. Itu website. Bisa kalau dari HP. Itu website gratis dari Google dan siapapun bisa bikin sebenarnya. Besok kalau pengen ada pelatihan seperti itu, oke kita bikin. Baik, jadi teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam pertama, ulang malam pertama kayak apa aja. Jadi ini adalah pertemuan pertama. Kita nanti akan ada beberapa pertemuan ya. Saya share dulu screen-nya. Ups. Baik, sudah terlihat ya. Nah, tampilan ini adalah tampilan dari drive yang tadi, yang drive Google Site yang saya share linknya. Nah, ini adalah site dari Whiteboard Animation. Kemudian sebenarnya ini diperuntukkan untuk teman-teman guru. Biasanya guru yang butuh media penyampaian bahan ajar. Jadi kita nggak mungkin kan kita itu ngajar PJJ gitu istilahnya, kemudian tahu-tahu anak dikasih soal aja, tahu-tahu anak dikasih tugas aja gitu, tanpa kita jelaskan materinya. Itu nggak mungkin, itu pendoliman itu. Jadi kita harus jelasin dulu materinya, penyampaian materinya terlebih dahulu. Nah, penyampaian materinya salah satunya itu bisa menggunakan whiteboard animasi gitu. Kemudian apa itu whiteboard animasi? Jadi bentuknya kayak gini. Ketika ada gambar-gambar kayak gini, itu nanti videonya adalah kita gambar ini gitu. Bukan kita sih sebenarnya, aplikasinya. Tapi karena ada suara kita di situ, jadi kayaknya kita lah yang gambar gitu. Nah, karena menariknya aplikasi ini, itu kayak kita jelasin pakai papan tulis biasa. Gitu. Terus kita kayak nulis di papan tulis, gambar di papan tulis, jelasin ke anak, dan bentuknya nggak cuma gambar hitam putih seperti ini saja, bahkan foto berwarna pun bisa masuk di dalam. Kemudian untuk jadwalnya, ini jadwal kita, kok bangunnya pakai coach. Hari Senin ini adalah awal pengenalan whiteboard animasi yang kita usahakan jam 9:21 kita selesai Zoom. Kemudian besok ini kita sudah masuk ke pembuatan storyline, teman-teman. Jadi nanti saya akan meminta teman-teman untuk mencari aset itu apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan video whiteboard animation, dan harus masuk ke kalau saya harus masuk ke storyline, karena ketika di storyline itu ada asetnya, itu artinya bahwa kita sudah punya asetnya, tidak perlu nyari lagi, tidak perlu searching lagi. Itu. Kemudian hari Rabunya masih jamnya sekitaran jam 7:30 sampai jam 9, itu kita masukkan aset-aset itu dalam whiteboard animation application-nya. Baik itu kita menggunakan yang offline maupun menggunakan yang versi online. Kemudian nanti hari Kamis dan hari Jumat silahkan teman-teman berkreasi sendiri dalam pembuatan whiteboard animasi. Jadi kalau nanti menemukan masalah silahkan konsultasi via WhatsApp gitu. Japri silahkan. Ini untuk pembuatan mandirinya gitu. Dan harapan saya di hari Sabtu teman-teman sudah bisa pamer alias presentasi karyanya, sehingga karyanya juga bisa dipublish di YouTube. Di YouTube teman-teman sendiri. Gitu. Nanti saya tinggal nyemot YouTube-nya, saya masukin di Google Site saya bahwa YouTube teman-teman ini hasil karya dari pelatihan bersama saya saat ini gitu. Referensinya nanti ke sana. Gitu. Kemudian untuk aplikasi yang kita gunakan,
Cepet banget ya. Kecepatan nggak ya? Itu ada 2 aplikasi pembuat whiteboard animasi, yang satu offline yaitu VideoScribe. Teman-teman biasanya mungkin sudah pernah dengar, tapi yang kita pakai di sini yang versi offline, bukan versi online. Kemudian yang versi online kita pakai Xpli. Dan yang ketiga untuk membuat storyline kita menggunakan Microsoft Word. Nah, kita bahas satu-satu nih. VideoScribe. VideoScribe itu seperti apa? Ini adalah aplikasi utama yang akan kita gunakan. Jadi akan kita install di laptop. Ya. Dan ini dikeluarkan oleh Sparkle. Nah, VideoScribe ini kalau teman-teman beli lisensinya itu seharga mungkin sekitar 7 juta sekitaran ya. Untuk satu lisensi. Kemudian atau bahkan lebih mahal lagi. Kemudian di sini untuk VideoScribe kita menggunakan versi offline sehingga lebih nyaman saat penggunaan. Namun perlu diperhatikan ketika kita menggunakan versi offline ini, device yang kita gunakan tidak boleh terkoneksi dengan internet atau dilarang terkoneksi dengan internet ya. Karena ketika terkoneksi dengan internet, ketika disinyalir, istilahnya ini kan jadi ilegal karena kita pakai versi offline dan kita nggak bayar kan. Nah, nanti ketahuan oleh Sparkle-nya akan di-ban atau di-blok. Nah, biasanya ada blank layar hit putih aja, video screen-nya nggak bisa dibuka gitu. Ketika dibuka cuman white screen gitu istilahnya, kita sebutnya kayak gitu, blank screen tapi blanknya putih. Nah, kita nggak ingin itu terjadi. Jadi saat kita menggunakan video scribe kita dalam posisi offline. Itu sebabnya semua aset harus ada dulu untuk membuat. Jadi kita nggak perlu online buat nyari aset yang belum ada tadi, yang ketinggalan apa. Habis itu matiin internetnya, baru buka video scribe-nya lagi, kan repot gitu. Nah, di sini ada teman-teman bisa bisa download di sini. Nah, ini bentuknya RAR, silahkan di-download nanti. Kemudian yang berikutnya kita ada Xpli. Xpli ini sebenarnya hampir sama dengan Sparkle VideoScribe. VideoScribe juga ada sebenarnya versi offline online. Versi offline online-nya VideoScribe ini juga 14 hari atau 2 minggu. Tapi bedanya adalah di VideoScribe itu belakangnya penuh dengan tulisan VideoScribe. Jadi kayak ada wallpaper-nya gitu. Watermark di belakang itu ada tulisan VideoScribe gitu. Jadi agak mengganggu bagi saya. Jadi ketika ada aplikasi yang lain yang belakangnya bersih, putih aja, atau mungkin bisa kita ganti dengan warna-warna yang kita suka, tapi tetap polos tanpa harus ada watermark dari pemiliknya, itu lebih nyaman. Nah, itu sebabnya kita menggunakan Xpli, walaupun ada beberapa kekurangan di Xpli. Nah, ini Xpli ini juga sebenarnya berbayar, tapi dia menyediakan free trial 14 hari. Karena menggunakan free trial, kita akan menggunakan 10-minute mail atau temporary email. Ya, kita akan menggunakan temporary email untuk masuk ke Xpli, untuk mendaftar ke Xpli, sehingga ya setiap 14 hari sekali kita akan membuatnya. Nah, itu sebabnya juga karena istilahnya ya, Xpli harus dikerjakan sekali duduk, teman-teman. Jadi aset-asetnya harus tersedia. Jadi kita bisa mengerjakannya dengan cepat. Begitu. Karena kalau kita mengerjakan lebih dari 14 hari, maka sudah expired masa percobaannya, kita harus bikin baru lagi, dan di akun baru lagi itu kosong. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan akun yang lama harus upgrading alias membayar itu tadi. Oke.
Nah, di sini apa ya? Whiteboard animasi ini bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran atau mungkin video sosialisasi atau juga video promosi. Jadi misalnya promosi sekolah, promosi kelasnya, atau yang punya bisnis online, silahkan bisa juga digunakan untuk promosi. Dan kalau tidak salah saya pernah nyoba Xpli bisa dijalankan di handphone. Asik ya, itu Xpli. Kemudian yang berikutnya, sebentar. Mohon di-mute mikrofonnya. Iya, nanti mengganggu teman-teman. Terima kasih. Nah, kemudian aplikasi yang berikutnya adalah Microsoft Word. Ini akan kita gunakan untuk membuat storyline atau rencana, skenario dari video script kita. Istilahnya kalau kita mungkin RPPH gitu ya. Kalau guru, nah kita akan membuatnya menggunakan Microsoft Word. Apapun serinya bisa digunakan baik offline maupun online. Ini untuk Microsoft Word. Nah, kemudian mungkin penunjang dari 3 aplikasi utama ini, itu mungkin teman-teman jika menggunakan Xpli akan membutuhkan audio rekam. Mungkin bisa menggunakan handphone. Karena di Xpli tidak disediakan voice over. Nah, atau kita bisa menggunakan video editor jika teman-teman sudah kemudian ya mungkin beberapa nanti akan sambil jalan kalau memang teman-teman membutuhkan, atau juga kalau voice over kita juga bisa menggunakan perekam layar. Jadi apa ya, video whiteboard animasinya diputar dan kita pakai perekam layar sambil voice over, itu juga bisa. Jadi macam-macam lah cara yang bisa kita gunakan untuk menjadikan video kita setidaknya layak tayang lah. Sempurna jauh, saya pun juga akan bakal jauh dari sempurna, tapi setidaknya apa yang kita sajikan layak tayang dan bermanfaat bagi teman-teman, atau mungkin bahkan tujuan utama kita adalah penyampaian materi untuk anak didik gitu. Nah, kemudian nanti akan ada pembuatan whiteboard animasinya. Langkahnya di sini kita akan menyiapkan aplikasi, baik aplikasi yang harus diinstal ataupun aplikasi online yang kita butuh registrasi. Kemudian kita merancang whiteboard animasi. Kalau aplikasi yang offline bisa langsung diinstalkan ya. Tapi kalau yang online kita selesaikan dulu storyline-nya atau istilahnya skenario. Nah, skenarionya udah selesai, baru nanti kita registrasi. Jadi kita nggak kehabisan waktu 14 hari, cukuplah untuk satu video. Begitu. Bahkan kalau teman-teman sudah punya rencana bahan ajar RPP atau apapun itu, silabus dan sebagainya, yang bisa kita nyatakan menjadi sebuah video, itu akan bagus sekali. Jadi udah ada bahannya, rencananya berarti ada kan. Kemudian tinggal bikin untuk skenarionya saja, skenarionya mau seperti apa. Nah, kemudian nanti ada aset visual, apapun itu nanti akan kita kumpulkan. Nah, itu besok kita akan membuat storyline. Nah, untuk contoh storyline-nya juga bisa diambil di sini. Ini contoh storyline-nya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau
Jadi istilahnya kalau saya biasanya ini ada logo-logonya. Ini dulu dipakai Syamolek. Jadi masih ada di sini. Jadi ada logo Syamoleknya benar-benar gitu. Ada logo sekolahnya benar-benar saya masukin di sini biasanya. Kenapa logonya masuk? Itu karena em, ketika ada logo di sini berarti kita sudah memiliki aset tersebut. Jadi dikumpulkan gambar-gambar yang teman-teman tempel di sini nanti di aset visual ini karena aset visual ada dua, teks dan gambar. Nah, nanti dikumpulkan dalam satu folder. Jadi nyarinya gampang. Kalau mau kita pakai. Ini adalah contoh dari skenario atau storyline whiteboard animation kita bikinnya seperti apa. Besok akan kita kupas habis ini. Oke. Setelah kita merancang storyline-nya yang kita rasa benar-benar cukup, diusahakan juga nanti durasi kita pikirkan bahwa anak-anak durasi jangan lebih lah dari 10 menit, 7 menit itu paling ideal, 5 sampai 7 menit. Ya, bisa di bawah itu untuk satu bahasan mungkin terlalu pendek dan belum deep lah istilahnya, belum terlalu dalam. Biasanya 5 sampai 7 menit itu sudah ada apa ya? Istilahnya sudah ada survei ya. Sudah ada penelitian di YouTube itu orang akan menonton di 5 menit pertama. Kalau menarik dia akan tonton sampai habis. Atau bahkan cuma 4 menit pertama. Tapi kalau nggak menarik, dia akan skip, dia akan ganti video yang lainnya. Nah, itu berarti ada titik jenuh saat orang menonton video. Tapi kalau video kita menarik, dia akan ikutin sampai akhir. Nah, kita akan membuat videonya menarik dengan whiteboard animasi ini. Kemudian kita juga akan memaksa anak-anak untuk menonton karena itu adalah video dari penjelasan atau penyampaian materi eh, apa ya pembelajarannya atau materi belajar yang memang dia butuhkan. Sedikit memaksa. Ya, kemudian setelah semuanya selesai, di storyline kita langsung masuk ke proses pembuatan whiteboard animasinya, baik menggunakan video scribe maupun menggunakan XPlay. Ya, kalau sudah selesai maka akan kita render dan kita simpan, kemudian kita publish atau dipublikasi. Saya berharap nanti teman-teman bisa menggunakan yang offline karena lebih enak. Lebih enaknya sih komplit gitu. Komplitnya bisa ada voiceover dalam satu tempat, tapi memang aset-asetnya kita banyak nyari aset dulu gitu. Nah, dari beberapa penjelasan pendahuluan ini, pengenalan tentang whiteboard animasi, sebentar saya putarkan dulu. Whiteboard animasi itu seperti apa? Punya saya itu whiteboard animasinya adalah penjelasan atau sosialisasi pengurangan risiko bencana gempa bumi. Jadi kita membuat video pengurangan risiko bencana. Bukan Indonesia Inter. Kayaknya lebih itu udah lama. Nah, ini. Apakah suaranya terdengar ya?
Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana atau korban jiwa melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Praktek pengurangan risiko bencana di sekolah merupakan salah satu langkah perwujudan sekolah madrasah aman bencana. Sosialisasi pengurangan risiko bencana gempa bumi diselenggarakan oleh TKA Bawonosari bekerja sama dengan ASB dan perencanaan praktek pengurangan risiko bencana dalam rapat Dewan Guru antara lain adalah skenario simulasi penataan mebel ruangan, pemasangan tanda-tanda jalur evakuasi, dan pembuatan dinding pengurangan risiko bencana. Pemasangan tanda-tanda jalur evakuasi sederhana, di mana tanda dipasang setinggi mata anak sehingga terlihat langsung oleh anak. Mebeler diatur sedemikian rupa sehingga tidak menutupi jalan atau jalur evakuasi. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada anak-anak terkait pengurangan risiko bencana gempa bumi adalah bercerita, memperkenalkan lagu dan syair, serta praktek langsung. Dinding pengurangan risiko bencana merupakan dinding yang berisi informasi pengurangan risiko bencana gempa bumi, di mana terdapat info gempa, penyelamatan diri, penyusunan mebel dan ruangan, serta lain-lain. Anak-anak bersemangat mengikuti simulasi dan berusaha mengikuti semua arahan. Berlutut, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja. Berpegangan pada kaki meja. Tidak berisik, keluar dengan tertib, tidak berlari, tidak mendorong, tidak kembali ke dalam kelas dalam evakuasi menuju titik kumpul. Terima kasih sudah menyaksikan. Mari kita lakukan praktek baik pengurangan risiko bencana menuju sekolah madrasah aman bencana dan sekolah tangguh bencana. Dipersembahkan oleh Syamolek ASB TKA Bawonosari. Nah, itu tadi salah satu bentuk dari whiteboard animasi. Dan dari sini, adakah yang ingin ditanyakan? Linknya belum bisa dibuka. Oke. Suaranya kecil, seriusan. Saya coba lagi ya, linknya saya share lagi. Mana linknya? Publish the site link. Coba-coba. Ya, ada rekamannya, Bun, seperti biasa. Ini udah masuk ke aplikasi. Yang itu bisakah? Bentar. Ini aplikasi. Kalau dia masuknya ke Google juga. Atau sebentar. Sudah ada yang nyoba bisa masuk? Hmm. Saya nyoba di HP ya.
Boleh nanya. Error, Bun. Oke, sebentar. Kenapa error ya? Oh iya. Oke, nanti akan kita perbaiki untuk ininya. Site-nya sebelum sambil nunggu site-nya diperbaiki. Ada yang ingin ditanyakan? Sebentar. Enggak, laptopnya enggak harus spek tertentu. Tapi karena untuk grafik, kalau ada grafiknya lebih bagus. Halo Kak Diana, jadi malu. Ada master-master masuk. Ini kenapa nggak mau? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Coba saya publish dulu. Saya tahu dari mana. Everybody got it. Add people groups owner change. Um, anyone. Publish set public dan request publication not to display myself. This. Oke. Belum nemu masalah. Iya, kalau belum. Halo, halo Kak Di. Sekarang bisa dicobakah linknya? Sepertinya ada bisa. Sites pakai sih. Google. .com. Iya Allah. Ya halo, bolehlah. Kaget. Ada yang ditanyakan? Oke, udah bisa ya.
Jadi nanti jadi tapi sebenarnya nggak harus 1 minggu juga selesai. Berapa lama pun teman-teman butuhkan waktunya, insya Allah gitu. Kita bisa akan bantu untuk teman-teman setidaknya bisa membuat satu video dengan menggunakan whiteboard animasi. Tuh. Ya, karena tadi sebenarnya ternyata belum dibuka untuk publik. Jadi masih em, satu organisasi saja yang bisa lihat. Jadi di situ sudah ada aplikasinya. Nah, bisa di-download. Tidak perlu diinstal dulu. Nanti instalasinya seperti apa? Nanti barang-barang instalasinya. Tuh. Tapi diusahakan nanti instalasinya teman-teman secara offline ya. Karena ya itu tadi. Kalau kita pakai yang official istilahnya, karena kita pakainya kan yang jadul. Nah, kalau yang baru sebenarnya fiturnya lebih bagus, tapi ada backgroundnya, kayak wallpapernya video scribe gitu, penuh satu layar, jadi nggak asik gitu. Ini bisa dibuka-buka dulu. Ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi untuk kalau nggak ada untuk besok nih, untuk besok. Untuk besok kita juga akan mulai di jam yang sama setelah sholat isya ya. Biar tenang lah gitu kalau yang teman-teman yang muslim biar nyaman udah sholat dulu. Itu eh, nanti teman-teman untuk yang besok silahkan siapkan istilahnya RPP-nya yang mau dibuat. Jadi yang belum terlaksana harusnya gitu ya. RPP-nya yang memang masih rencana gitu untuk kita buat whiteboard animasinya. Sebisa mungkin ambil RPP minggu depan karena kita akan membuatnya minggu ini kan. Jadi akan kita publish minggu ini di hari Sabtu. Kalau memang teman-teman udah pede, udah bagus, bisa dipublish. Kemudian nanti minggu depannya udah bisa dipakai. Gitu. Harapan saya di sini teman-teman benar-benar bisa untuk ini dipraktekkan dan bermanfaat buat teman-teman untuk penyampaian ke anak didik gitu. Jadi nggak cuman apa ya istilahnya nambah ilmu doang, oh bikin video whiteboard animasi itu seperti itu gitu enggak gitu. Kemudian besok sebisa mungkin itu satu RPP yang memang mau dibuat. Dua, teman-teman siapkan gambar-gambar yang mendukung RPP-nya itu. Mulai dari kalau memang ingin menampilkan foto teman-teman sebagai guru atau apa ya pengampu begitu silahkan ambil video foto yang memang benar-benar bagus untuk dipajang dan teman-teman benar-benar pede gitu. Kemudian yang jelas adalah logo sekolah kan karena kita ada di sekolah atau di instansi silahkan gunakan logo instansi. Kemudian gambar-gambar yang menunjang dari pembuatan video buat animasinya. Misalnya gambarnya kalau tadi di storyline saya tadi saya buat adalah metamorfosis kupu-kupu. Berarti apa saja yang ada hubungannya dengan metamorfosis kupu-kupu. Mulai dari telur di bawah daun sampai menjadi kupu-kupunya. Nah, itu saya harus punya. Saya harus punya yang mungkin dalam satu shoot atau mungkin yang
satu-satu, mulai dari telur dulu, kemudian ulat lagi makan daun, dan sampai ke kupu-kupu. Itu. Kemudian saya juga butuhkan informasi tentang apa saja yang ingin saya buat. Jadi informasi tentang berapa lama si telur ini akan menetas, berapa lama dia akan menjadi ulat dan makan, kemudian berapa lama dia menjadi kepompong. Saya ingin menampilkan itu misalnya. Nah, saya juga butuh informasi itu. Jadi segala macam informasi dari apa yang akan teman-teman sajikan itu teman-teman sudah memilikinya. Otomatis informasi itu ada di RPP atau di silabus dan harus ditunjang dengan gambar-gambar yang menarik yang sesuai dengan silabusnya itu tadi. Begitu. Selamat datang Bunda Rita. Ya, yang baru datang. Iya, Ya, yang baru datang. Ada Google Site yang mungkin bisa diutak-atik dulu, dilihat dalamnya. Jadi besok teman-teman silakan udah siapkan itu semua. Nanti kita akan buat rancangannya seperti apa. Itu ya. Nanti dibimbing bikin rancangannya. Kita pakai Microsoft Office Word aja. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada ya, alhamdulillah baru jam 8:30 udah selesai. Ya, jadi intinya kita mau buat video pembelajaran dengan whiteboard animasi dan semenarik mungkin, serta sebenarnya ini kalau untuk matematik bagus nggak sih? Bagus ya. Kalau untuk matematika gitu kan kayak nulis di whiteboard gitu. Tapi ngebosenin kali ya. Nggak butuh yang biar nggak bosen. Ya ada gambar-gambarnya. Terus nanti ada musik latarnya di belakangnya kan asik. Nanti musik latarnya kita cari di mana. Nah, keren kan. Nanti bisa jadi bisnis juga nggak sih? Kalau teman-teman nggak bisa, terus kita bisa, terus teman-teman sini aku buatin aja, tapi ini ya pulsanya bayarin gitu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Eh, Pertemuan ini ada rekamannya, jadi nanti bisa ditonton ulang atau dilihat lagi. Oh, downloadnya besok Bun. Kita satu-satu. Besok akan saya jelaskan itunya. Apa? Mulai dari kita buat rencananya atau storyline-nya. Kita download storyline-nya, contoh storyline-nya seperti apa, kemudian kita buat storyline-nya seperti apa. Gitu. Terus kalau storyline-nya udah jadi, yang berikutnya adalah eksekusi. Ya, kita eksekusi ke whiteboard animasinya, baik itu nanti kita coba pakai video scribe, instalasi video scribe, maupun nanti kita akan apa ya istilahnya kita pakai yang versi online atau Xpli. Nah, nanti kita akan merasakan bedanya apa pakai Xpli dan pakai video scribe. Sebenarnya Xpli itu enaknya
kita bisa pakai HP. Cuman apa ya, ketika kita pakai HP kan 10 minute mailnya atau bukan 10 minute sih, email temporarinya itu kan biasanya udah ada di laptop gitu. Ya, jadi harus login dulu. Pakai temporary mail atau pakai akun yang disediakan, atau kalau memang mau pertama kali menggunakan akun email kita yang benar juga nggak masalah sih, cuman nanti akan ada iklan-iklan dari Xpli untuk upgrading gitu. Ya, ada yang ada yang ingin ditanyakan. Aset yang dibutuhkan berupa gambar statis. Ya, sebenarnya bisa sih video, tapi eh, istilahnya nanti berat jadinya. Jadi lebih enak gambar 2 dimensi karena nanti akan kita gambar. Eh, Kalau video terus digambarkan susah. Nah, tapi kalau bentuknya 2 dimensi statis itu ketika tangan yang gambar itu gampang. Bisa gambar hitam putih atau juga gambar foto-foto berwarna. Jadi kalau mungkin untuk teman-teman PAUD gitu lebih ke yang nyata. Ya, jadi anak-anak lihatnya benar-benar nyata gitu. Bendanya gitu. Kalau ayam ya gambar ayam beneran bukan ayam kartun gitu istilahnya. Em, yang nyata lah, real. Iya, itu digerakkan. Atau pakai video juga sebenarnya dia bisa asetnya, cuman nanti kan nggak gambar tapi terus cuman kayak ditemplokin gitu. Tangannya nggak gambar, kita nggak milih tangan yang gambar gitu. Ya kayak yang video saya tadi kan untuk logo-logo itu nggak saya gambar tapi cuman saya kayak ditempelin gitu. Itu semakin semakin kita mahir menggunakan whiteboard animasi akan semakin heboh juga hasilnya walaupun durasinya hanya 3 menit. Nah, itu lebih wow lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau bisa di apa ya? Kita kombinasi gitu dengan video editor gitu juga bisa. Jadi kalau ini tuh tergantung kreativitasnya kita. Cuman di sini saya temenin teman-teman standar dulu. Nanti kalau memang teman-teman kreativitasnya tinggi, bisa lebih heboh lagi. Gitu. Bunda Yuli, halo. Ingin bertanya, Bun? Ayolah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup loh. Kan keren tuh. Cuman 1 jam. Rekamannya cuman berapa menit ya? Iya, jadi teman-teman untuk hari ini silakan download dulu di storyline-nya ini. Storyline-nya di download dulu. Pembuatan WBA, kemudian turun ke bawah ada storyline, ada di sini, ini di download dulu, dibuka, kemudian akan terbuka uh, file file dari Google Doc, kemudian tinggal download aja atau file
Di sini kita download. Downloadnya bisa macam-macam. Kalau memang pengen bisa diedit, kita downloadnya pakai doc. Kita klik nanti dia download sendiri. Tuh, dia download. Nah, ini nanti bisa kita buka. Storyline-nya bisa kita buka. Kita enable editing, baru kita edit. Kita edit gitu. Nah, ini judulnya apa? Kemudian eh, penulis naskahnya siapa gitu, sasarannya apa. Nah, untuk promosi juga bisa kan sasarannya misalnya siapa emak-emak berdaster gitu juga boleh. Kemudian durasinya sekitar berapa. Nah, ini durasi yang kita sarankan 5 sampai 7 menit. Nah, nanti akan kita bahas sampai bawah apa yang harus ada dan bagaimana. Sambil dilihat-lihat dulu diganti-ganti juga nggak masalah. Gitu. Nah, ini skenario atau storyline. Nah, ini ada garis merahnya. Ini waktunya mulai dari sini ke sana. Tuh ada panahnya. Begitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kan kita tutup, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa istirahat, nggak usah dipikirin, ngerjainnya besok. Nggak usah dipikirin banget-banget. Download aja, download. Besok downloadnya juga boleh. Jadi nggak harus harus hari ini. Kita nggak punya teman-teman nggak punya beban untuk mengumpulkan tugas. Tapi kita pasang target kita sendiri 1 minggu ini kita bisa membuat satu apa ya karya whiteboard animasi, gitu ya. Whiteboard animasinya sesuai sesuai bidangnya teman-teman, bukan bukan saya. Jadi sesuai bidangnya teman-teman semuanya. Yang guru PAUD tematik ya silahkan, tematik yang belum di apa namanya belum dibahas, nah bisa dikeluarkan. Kemudian karena link mana, oh linknya itu oke, nanti saya kirim ke WA Bun. Linknya Google Sheet kan, ya nanti saya kirim ke WA. Atau kalau teman-teman mau gabung ke grup WA, sebentar saya buatin grup aja ya. Saya undang saja ke grup WA, copy link. Yang sekarang menggunakan HP, ya nggak HP juga nggak apa-apa sih. Nah, silakan linknya. Ah, ya. Hmm, hmm. Boleh gabung di grup WhatsApp. Ya, nanti kalau enggak, silakan Wapri untuk saya share linknya. Ya, link dari Google Sheet-nya. Silakan mau gabung gabung boleh, nggak boleh.
Oh ya, bingungnya di mana, Bun? Di recap ulang ya berarti. Sebelum kita tutup, kita recap dengan cepat. Em, Ada lonteng-lonteng. Sebentar, Bu Eti, tak kirimin dulu. Ya. Oke, kita recap dulu sebelum pulang. Sebelum pulang. Ya, ada Bun. Boleh gabung. Ya, boleh gabung, boleh gabung. Ya, kita ulang teman-teman ya. Jadi kita ini mau buat eh ya, whiteboard animasi. Whiteboard animasi itu apa sih gitu? Whiteboard animasi itu sebuah video yang menampilkan gambar statis yang digambar di layar. Jadi gambarnya memang gambar statis, kemudian digambar di layar gitu. Biasanya juga berupa ilustrasinya, ada narasinya atau penuntun untuk penuntun bagi penonton melalui cerita yang diceritakan dan gambar. Nah, ini kalau teman-teman ingin bikin istilahnya kayak bercerita sambil gambar gitu, nah itu juga nggak masalah. Itu bagus. Nah, ini sederhana memang, tapi tidak diragukan lagi akan menarik gitu. Kemudian ini juga efektif untuk apa ya, beriklan misalnya, atau karena dia menarik, karena tadinya sebenarnya whiteboard animasi ini hanya digunakan untuk iklan atau apa ya istilahnya, ya promosi-promosi seperti itu, promosi sosialisasi gitu. Tapi apa salahnya kalau kita bisa membuat sebuah video pembelajaran atau sumber belajar bagi anak-anak di masa sekarang ini dengan menggunakan whiteboard animasi. Itu tujuannya itu. Kemudian untuk jadwal dari program ini hari Senin hari ini kita pengenalan WBA, kemudian besok kita sudah pembuatan storyline, kemudian hari Rabunya kita eksekusi menggunakan whiteboard animasi, baik itu apa ya, online maupun offline. Kemudian hari Kamis dan Jumatnya silahkan bekerja mandiri. Jika ada masalah silahkan untuk konsultasi. Dan hari Sabtu diharapkan teman-teman bisa pamer atau presentasi karyanya yang akan digunakan untuk pembelajaran. Kemudian aplikasi yang digunakan, yang offline ada video scribe, bisa di-download di sini. Ini kalau download tinggal klik aja, kemudian download yang ini. Download. Karena dia besar nanti. Aku sakjane mbok anu ke ya, Pak ya. Kemudian ada yang online. Online ini kita menggunakan XPLY, tidak menggunakan video scribe versi online, tapi kita menggunakan XPLY karena backgroundnya bersih, tanpa ada watermark apapun. Kemudian yang ketiga kita menggunakan Microsoft Word. Jadi ini adalah 3 aplikasi utama yang akan kita gunakan. Nah, untuk pembuatannya whiteboard animasi sebenarnya sudah bisa ditonton di sini. Ini udah ada video panduan dengan cepat. Ini ngebut sekali videonya karena memang durasinya harus pendek, tidak boleh panjang. Kemudian bagaimana caranya, langkahnya. Yang pertama penyiapan aplikasi, kita download dulu. Kemudian yang offline silahkan diinstal. Kemudian kita merancang dulu di sini. Ini bisa dilihat apa storyline contohnya. Kalau ini kita klik ini bisa di-download juga, download untuk Google Doc-nya dengan melalui file, kemudian kita pilih download Microsoft Word atau apapun yang teman-teman inginkan. Di sini ada, bahkan EPUB juga ada. Kemudian proses pembuatan whiteboard animasinya
Langsung ketika ini sudah selesai, baru kita akan registrasi di Xpli. Karena Xpli berbatas waktu 14 hari. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal kita render. Jadi proses penyatuan. Baru ketika videonya sudah jadi, kita publikasi. Publikasinya melalui apapun, terutama dari YouTube. Jadi kita share linknya, link YouTube ke anak-anak gitu. Ini recap materi kita hari ini, ya. Baik, silahkan nanti untuk join di WhatsApp atau nanti boleh bisa wapri. Yang belum mengisi daftar di pendaftaran boleh ngisi dulu. Nanti biar ada jejaknya gitu, ada jejak. Ya, ini saja. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak kita tutup. Sampai jumpa besok gitu. Nggak ada. Oke, nggak ada. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Besok kita jumpa lagi jamnya setelah sholat Isya. Ya mungkin jam 7.30-an lah ya. Karena tadi ternyata jam 7.37 berapa? 7.25 baru adzan. Ya, jadi menunggu teman-teman selesai sholat Isya kemudian bergabung. Jadi lebih enak. Kalau sebelum sholat Isya masih kemerungsung nanti ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman untuk bergabung malam ini. Sampai jumpa besok. Dan semoga kita selalu sehat, bisa menjalani semua aktivitas di masa pandemi ini dengan baik ya. Begitu, dan terima kasih sudah join. Recordnya saya matikan dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok.